Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa lanjut kembali pembelajaran kita kali ini, pembelajaran bahasa Arab. Dan untuk kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang kata perintah atau dalam bahasa Arab sering dikenal dengan fi'il amr, yaitu kata yang digunakan kepada seseorang, kepada lawan bicara agar mengerjakan sesuatu. Baik, selanjutnya adalah cara membuat kata perintah atau fi'il amr ya. Jadi yang pertama itu jika huruf kedua dari fi'il mudhari'nya hidup. Perhatikan di sini ada kata-kata kabbaro yukabbiru. Kabbaro ini adalah fi'il madhi yang menunjukkan arti lampau, sedangkan yukabbiru adalah fi'il mudhari'. Jadi yang diperhatikan adalah kata-kata di yukabbiru. Ya. Perhatikan di sini kafnya Bapak berikan warna hitam, ya. Karena kaf adalah huruf kedua yang harus kita perhatikan. Jika huruf kedua dari fi'il mudhari'nya hidup atau berharokat, ya, maka ketentuannya adalah hapus huruf yang pertama dan sukun huruf yang terakhir. Jadinya seperti apa? Yukabbiru dihapus huruf yang pertama. Ya, kemudian yang akhir disukun jadinya kabbir. Kalau yukabbiru ya sedang bertakbir, ya, kemudian ketika ingin memerintah seorang bertakbirlah maka cukup menggunakan kata kabbir. Nah, contoh yang kedua adalah kata-kata syahada yushahidu. Perhatikan di sini huruf shin sebagai huruf kedua dari fi'il mudhari', ya, dan ini berharokat atau hidup. Maka ketentuannya sama. Huruf yang pertama dihapus dan huruf yang terakhir disukun. Jadinya apa? Syahid. Oke, ini untuk ketentuan kata yang pertama. Kemudian ketika huruf kedua dari fi'il mudhari'nya disukun. Contohnya adalah kata-kata daraba yadribu. Ya, yang kita perhatikan adalah kata-kata yadribu. Perhatikan. Ya, huruf keduanya disukun atau mati. Maka kalau seperti ini, kaidah yang dipakai adalah hapus huruf yang pertama. Jadi ya di sini akan dihapus ya. Ya di sini dihapus. Kemudian ganti dengan alif ya seperti ini dan sukun huruf yang terakhir. Jadi seperti ini jadinya. Mungkin contoh yang lain. Nasoroyan suruh, perhatikan ya. Nah, ini huruf yang kedua juga disukun, huruf yang kedua mati, maka hasilnya akan seperti ini. Unsur. Ya. Nah, kemudian ini ada pengkhususan ya. Jadi walaupun huruf keduanya disukun ya, tapi kalau bentuknya seperti yang di bawah ini ya, af'ala yuf'ilu ya. Yuf'ilu bentuknya yuf'ilu. Contohnya adalah kata-kata adkhala yudkhilu, perhatikan ya. Jadi ketika ada kata-kata yang bentuknya seperti ini, maka kaidahnya yang dipakai pun berbeda. Ya, perhatikan kata yang bentuknya seperti ini. Nah, hapus huruf yang pertama dan diganti dengan hamzah yang di fathah serta sukun huruf yang terakhir dari ya seperti ini. Adkhil. Adkhil. Ya. Jadi bentuknya mirip dengan fi'il mudhari' tapi huruf yang pertama dihapus dan diganti dengan hamzah, sementara huruf yang terakhir disukun. Ya. Bedanya alif dan hamzah itu apa, Pak? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Ya. Hamzah itu pasti berharokat. Ya. Tapi kalau alif dia nggak berharokat. Ya, seperti kata-kata di atas, ya, ada kata-kata idrib, ada kata-kata unsur. Beda dengan yang di bawahnya. Kata-kata adkhil. Nah, kalau hamzah biasanya ada tanda di atasnya, ada kepalanya ya.
Kalau alif nggak ada. Nah, alif dibaca ketika di awal kalimat. Tapi ketika kalimatnya disambung atau diwasol, dia nggak akan dibaca. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membaca kata perintah yang didahului oleh alif? Ya, seperti tadi ada kata-kata idrib dan kata-kata unsur. Bagaimana? Ya, nah ini ada rumusnya. Jika huruf ketiga di dhammah, maka alifnya dibaca dhammah. Coba dilihat huruf ketiga dari fiil mudhari', ya. Yansuru. Nah, huruf ketiganya shad dan dia di dhammah. Maka alif tadi dibaca dhammah. Unsur. Unsur. Nah, kemudian nah, ketika huruf ketiga itu dikasroh atau dibaca fathah, maka alifnya dibaca kasroh. Contohnya adalah kata-kata yadribu. Perhatikan huruf yang ketiga, dia dikasroh, ri, ya. Maka alif di sini dibaca fathah, dibaca kasroh. Maaf ya. Maka alif di sini dibaca kasroh. Idrib, idrib. Nah, contoh selanjutnya adalah ketika huruf ketiga dibaca fathah, yaftahu, maka alifnya juga dibaca kasroh. Iftah. Ya. Dan alif ini ketika dia diwasol, ketika dia disambung, maka harokatnya akan hilang. Tapi ketika dia dibaca di awal kata, maka harokatnya harus dimunculkan. Nah, itu tadi adalah untuk membuat kata perintah tunggal untuk laki-laki. Jadi ketika kita ngomong untuk satu laki-laki, rumusnya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita ingin ngomong kepada subjek yang berbeda, ya, orangnya jumlahnya berbeda, maka rumus ini yang dipakai. Ya, setelah kita menjadikan kata perintah tadi, maka ada ketentuan-ketentuan yang dipakai sesuai dengan lawan bicara kita. Misalkan kita ingin meminta seseorang menulis, tapi yang diminta menulis itu adalah satu orang laki-laki. Kita bicara dengan teman kita yang laki-laki, cukup mengatakan uktub. Ya, tulislah. Berarti lawan bicaranya cuma satu orang. Misalkan uktub ya Ali. Tulislah wahai Ali. Nah, kemudian ketika lawan bicara kita dua laki-laki dan kita suruh menulis, maka perintah yang kita pakai adalah uktuba. Uktuba berarti kita menyuruh pada dua orang laki-laki. Uktuba ya Ali wa Ahmad. Tulislah oleh kalian atau menulislah wahai Ali dan Ahmad. Nah, kemudian ketika kita ingin ngomong, kita ingin memerintah pada banyak orang, misalkan Bapak ingin memerintah kepada antum semua dalam satu kelas, maka Bapak tidak menggunakan uktub atau uktuba, tapi menggunakan uktubu. Ya, ini karena yang diajak bicara banyak ya, maka menggunakan uktubu. Uktubu ayyuhat tullab. Ya, tulislah oleh kalian wahai para murid. Nah, pun berbeda ketika Bapak ngomong dengan satu orang perempuan. Bapak ingin menyuruh satu orang perempuan untuk nulis. Uktubi ya Fatimah, misalkan. Tulislah olehmu wahai Fatimah. Uktubi. Ya, bukan uktub. Kalau uktub untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan uktubi. Nah, kalau dua orang perempuan sama ya dengan yang dua orang laki-laki, uktuba. Uktuba ya Fatimah wa Aisyah. Tulislah oleh kalian berdua wahai Fatimah dan Aisyah. Nah, tapi ketika Bapak misalkan ngomong dengan banyak orang akhwat, misalkan dalam satu kelas, Bapak minta menulis, maka Bapak akan ngomong uktubna ayyuhat thalibat. Tulislah oleh kalian wahai para murid atau siswi perempuan. Oke, sekarang kita langsung membahas ke contoh. Kita coba ya untuk membuat fi'il amr. Dari kata-kata yadrusu. Maka jadinya adalah
seperti ini. Ya, ingat kalau huruf yang kedua dia itu mati, maka huruf pertama dihapus dan diganti dengan alif, serta huruf terakhir disukun. Nah, bagaimana cara membaca alifnya? Ya, bagaimana cara membaca alifnya? Kita lihat huruf yang ketiga. Ketika dia dibaca dhammah, maka alifnya kata-kata ini ikut dhammah. Udrus. Nah, seperti itu. Ya, lanjut ya. Ada kata-kata yaftahu, perhatikan. Ya, huruf yang kedua mati, maka huruf pertama dihilangkan, huruf terakhir disukun. Dan huruf pertama diganti dengan alif. Bagaimana cara membaca alifnya? Karena nggak berharokat, kita lihat huruf yang ketiga. Ketika huruf yang ketiga dibaca fathah, maka alifnya dia dibaca kasroh. Untuk contoh selanjutnya, ya jelisu. Perhatikan, ya. Huruf yang kedua juga mati, maka dihilangkan huruf yang pertama, yang terakhir disukun, huruf pertama diganti dengan alif. Bagaimana cara membaca alif tergantung huruf yang ketiga ini. Nah, ketika huruf yang ketiga dibaca kasroh, maka kata perintahnya alifnya dibaca kasroh. Jadinya ijlis. Nah, sekarang kita coba untuk menjadikan kata perintah dari fiil yang huruf keduanya hidup. Ya. Jadi tadi ketika huruf kedua hidup cukup menghapus huruf pertama dan mensukun huruf yang terakhir. Jadinya darris. Seperti itu. Mungkin demikian penjelasan singkat tentang kata perintah ini. Semoga bisa diambil pelajaran dan selamat mencoba untuk mempraktekkan membuat kata perintah. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.